Halo sahabat BD, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang menyajikan informasi tentang pertanian, peternakan, perikanan, dan juga perkebunan. Kali ini kami akan mengajak pemirsa semuanya untuk menonton sebuah video pertanian yang sangat maju banget gitu, yaitu di negara Vietnam. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung ke videonya pemirsa. Dilansir dari antaranews.com, Dubes RI untuk Vietnam mengatakan, Vietnam kini sudah semakin maju dalam berbagai bidang perdagangan, bahkan telah mengalahkan Indonesia. Struktur ekonomi Vietnam telah menunjukkan ke arah modernisasi. Kawasan-kawasan ekonomi kunci dan kawasan industri yang tersentralisasi telah menjadi pendorong utama ekonomi nasional. Vietnam juga telah mendirikan kawasan-kawasan produksi pertanian bersamaan dengan fasilitas pemrosesan industrial. Selama lebih 3 dekade, semua sektor ekonomi mengalami kemajuan besar di Vietnam. Berkat aplikasi kemajuan sains dan teknologi dan pengembangan industri-industri baru berteknologi tinggi, sektor pertanian misalnya mengalami perubahan signifikan, mengubah Vietnam dari negara dengan tingkat konsumsi tinggi menjadi salah satu pengekspor terbesar komoditas beras, kopi, karet, kacang-kacangan, dan produk-produk perikanan. Berdasarkan pemberitaan VOV World, Organisasi Pertanian dan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau FAO memberikan apresiasi terhadap kebijakan-kebijakan pertanian Vietnam serta menyerukan kepada semua negara supaya mencontoh Vietnam dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Sejak Kongres Nasional ke-6 Partai Komunis Vietnam tahun 1986, pertanian telah ditetapkan sebagai sektor ekonomi utama negara ini. Partai Komunis dan pemerintah Vietnam selalu memperhatikan pengembangan pertanian dan pedesaan, menganggap ini sebagai satu bidang yang strategis terhadap perkembangan sosial ekonomi tanah air mereka. Oleh karena itu, pertanian dan pedesaan Vietnam telah mengalami kemajuan-kemajuan yang kuat. Diberitakan oleh borgenproject.org serta berbagai sumber lainnya, sektor pertanian di Vietnam tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 4,1%. Pelonggaran monopoli negara atas ekspor beras mengubah negara ini menjadi pengekspor beras terbesar kedua di dunia. Tanaman komersial utama lainnya yang dihasilkan Vietnam dalam jumlah besar yaitu kopi, kapas, kacang tanah, karet, tebu, lengkeng, teh, dan lain-lain. Dalam beberapa tahun terakhir, selain pemasaran produk utama di pasar domestik, produk lengkeng Vietnam telah dikenal dan diterima oleh pasar besar dan konsumen di dunia. Yang memberikan sumbangsi yang besar dalam proses membawa buah lengkeng Vietnam ke pasar dunia adalah para petani di daerah sentra pertanian di seluruh penjuru Vietnam. Dipublikasikan oleh VOV World, pemerintah Vietnam telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperluas pemasaran hasil pertanian. Dilansir dari Vietnam News, sejak tahun 2004, pemerintah dan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan tradisional dalam pemilihan jenis tanaman dan akses pasar. Salah satu inovasi teknologi pertanian 4.0 di Vietnam adalah Desa Cerdas, yakni model yang menggabungkan kehidupan desa dan produksi pertanian berteknologi tinggi. Proyek itu telah diuji coba di area seluas 5.000 meter persegi. Model itu dirancang bagi petani untuk tinggal dan bekerja di tempat yang sama. Proses budidayanya adalah pertanian organik yang bebas bahan kimia. Proyek itu akan memanfaatkan berbagai teknologi canggih seperti sistem hidroponik otomatis, rumah kaca tropis, monitor irigasi, rumah kaca jamur, dan sistem pengering gelombang mikroindustri untuk kegiatan produksi pertanian. Tanaman yang ditanam adalah sayuran dan bunga. Saat ini, sekitar 10 jenis sayuran telah ditanam di Desa Cerdas tersebut. Dilansir dari VOV World, Vietnam telah punya lebih dari 70.000 hektar lahan pertanian organik di 33 daerah di seluruh Vietnam dengan teknologi tinggi. Telah mengembangkan strategi untuk mempromosikan investasi untuk otomatisasi mesin dalam produksi pertanian dengan kebijakan preferensial pada pajak, kredit, dan tanah, serta mengizinkan pemerintah provinsi untuk mensubsidi tingkat bunga bagi petani yang membeli mesin untuk produksi pertanian. Setelah 5 tahun program dijalankan, puluhan ribu motor pertanian dan traktor sekarang digunakan oleh petani. Dipublikasikan oleh GPNN.com, Vietnam tetap mengandalkan komoditas ekspor utama yaitu beras. Bagi Vietnam, beras menjadi komoditas penting untuk menjaga ketahanan pangan.
menyerap banyak tenaga kerja, dan meningkatkan pendapatan ekspor. Selain beras, Vietnam juga mengandalkan buah-buahan dan sayuran. Kondisi alam dan iklim yang berbeda-beda di Vietnam membuat negara tersebut diberkahi dengan keanekaragaman buah dan sayuran. Ekspor buah dan sayuran Vietnam tumbuh pesat sejak 1990-an, sudah banyak yang diekspor. Di antaranya buah naga, lengkeng, jeruk, dan durian. Ekspor buah dan sayuran Vietnam mencapai 2 miliar US dollar dengan rata-rata tumbuh 20% per tahun. Vietnam hanya mengenakan pajak pada komoditas tertentu, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam seperti produk hutanan dan mineral. Pajak ekspornya 0 hingga 45%. Di sisi lain, hampir semua produk impor dikenakan pajak. Produk konsumer dan barang mewah dikenakan pajak tinggi, sedangkan barang modal untuk produksi dipajaki rendah atau bahkan 0%. Setidaknya 30% dari ekspor adalah tanaman yang ditanam sepanjang tahun. Beberapa tempat bahkan memiliki pohon buah-buahan yang tumbuh pada musim tertentu seperti pisang, nangka, jeruk, mangga, dan kelapa. Daerah utama di mana pertanian dilakukan adalah dekat delta Sungai Merah dan delta Sungai Mekong. Petani menciptakan cara baru untuk mencegah hama, menyerang tanaman padi dengan menggunakan perangkat listrik, bukan pestisida. Jika petani menanam padi, tanaman tumbuh lebih kuat dan menciptakan ketahanan terhadap hama. Banyak kebijakan sedang diluncurkan untuk meningkatkan keragaman produk, menemukan pasar baru, dan mempertahankan cara yang lebih alami untuk memproduksi dan melindungi tanaman. Sistem irigasi baru yang menarik telah diusulkan untuk pertanian Vietnam dan akan membuka pintu ke pasar baru. Bank Pembangunan Asia menyetujui 100 juta US dollar untuk membantu membiayai sistem irigasi modern yang tepat di 5 daerah yang terkena dampak kekeringan. Sistem irigasi yang ditingkatkan akan membawa air sesuai permintaan dengan sistem pipa bertekanan. Ini akan Nah, itulah pemirsa video yang telah kami buat, semoga bermanfaat bagi pemirsa BHD semuanya. Baik pemirsa, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.